Manjanya datang lagi. Jadi silakan di 081225225949 atau 081575800969. Saya sapa terlebih dahulu Bu Elis nih. Selamat pagi Bu. Pagi Ningrum, Silakan. pagi Good News Family. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru Bu, selamat Natal, selamat tahun baru. Kita belum ketemu sejak setelah Natal. Ya kan, dan ini udah setahun berlalu sih ya, udah di tahun yang baru. Padahal cuma 1 minggu kelewatannya. 2 minggu ya. Nah, Ibu di mana Ibu? Di Semarang? Di hatimu. Terima kasih. Ya, dan aduh saya jadi speechless dibilang di hatimu. Ya, Bu, ini nih kan Ya, di tahun yang baru gitu ya Bu. Ada nggak sih pesan di awal tahun dari Bu Elis nih buat pendengar? ya ada, percaya saja. Nanti ya, biar Boleh. pertanyaan dulu aja. Oke, siap. Jadi nanti kalau yang mau tanya-tanya silakan. Nanti di ending Bu Elis akan kasih pesan buat kita. Nah, jadi ceritanya Bu di pertemuan kita 2 atau 3 minggu yang lalu, tanggal berapa ya nih ya? 13 Desember, itu ada yang kirimkan SMS. Nah, karena saya nggak bawa handphonenya Good News ke dalam studio, nggak kebaca. Terus si ibu ini protes, kok nggak dibacain Mbak Nirum? Dan saya baru baca kemarin. Aduh, maafkan banget ya saya tuh nggak buka-buka SMS karena selama ini Bu yang dibaca tuh hanya dari WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Jadi ibu yang mungkin mengirimkan SMS ini, mohon maaf kalau bisa kebaca sekarang ya. Semoga ibu lagi dengerin kita. Karena kelewatannya jauh banget nih. Saya bacain ya Bu. Pagi Ningrum, pagi Bu Elis. Saya seorang ibu di Kendal. Bagaimana cara menghadapin suami yang sombong, angkuh, egois, boros, suka gosip, dan selalu menjelekkan anak istri, nggak tanggung jawab. Selalu mikirin diri sendiri. Sudah 8 tahun ini saya bertahan walau menderita dan ngalah demi keutuhan rumah tangga sesuai ajaran Tuhan. Apalagi anak juga nggak boleh ikut saya sekarang. Saya nggak kuat lagi karena 2 tahun ini suami semakin semena-mena pada keluarga kami. Kami diambang perceraian walau masih tinggal serumah, tapi seperti orang asing. 2 tahun ini kami terpaksa tinggal di lingkungan yang pergaulannya buruk. Ada gelandangan, pengemis, toksik, karena belum punya rumah. Dia saya ajak pindah nggak mau, katanya capek 6 tahun kontrak dan pindah-pindah. 3,5 tahun lalu saya sakit selama 2 bulan. 2 tahun ini saya sakit dan dioperasi usus bulan Juli lalu dan kondisi saya sekarang semakin lemah. Apa karena saya nggak normal, jantung lemah sejak lahir hingga dia menyepelekan saya ya Bu? Saya berulang kali ingin bunuh diri tetapi selalu masih hidup. Mohon jalan keluarnya Bu agar hidup saya nggak salah langkah seperti sebelumnya. Terima kasih. Ya, makanya menyelesaikan masalah, jangan suka bunuh diri. Hmm. Kalau belum waktunya mati, Hmm. nggak mati. Karena dikatakan di 1 Samuel 2 itu, bahwa Tuhanlah yang menghidupkan atau mematikan. Hmm. Itu kuasa kematian ataupun kehidupan itu ada di tangan Tuhan. Orang kepengen hidup seperti apa, bayar uang miliaran, berobat, kalau sudah waktunya mati, ya mati. Nggak bisa ditawar. Sedangkan orang kalau waktunya masih disuruh Tuhan hidup, mau loncat dari lantai 25 pun, dia nggak mati loh. Tapi cacat seumur hidup. Lehernya patah, semua diskrob. Tapi dia hidup. Terlentang di atas tempat tidur, nggak bisa apa-apa malahan. Saya ngadepin orang bunuh diri banyak. Ada juga yang kapan hari bunuh diri, minum baygon, nggak mati. Bisa dikuras. Tapi ususnya rusak.
Sehingga sekarang sampai hari ini kalau buang kotoran itu dilewatin di perut pakai plastik. Ada Terus lubangnya. ada juga yang udah minum apa ya, racun begitu, bisa dikuras. Hidup tapi kayak orang blow on. Itu saya ngelihat kebenaran firman Tuhan. Bahwa orang emangnya gampang mau mati itu gampang. Nggak bisa kalau nggak waktunya Tuhan nggak mati. Malah orang tersiksa. Jadi ngadepin hal seperti itu, jangan bunuh diri. Tapi percaya masih ada Tuhan. Tuhan bisa kok merubah hati suami yang keras, sombong. Itu bisa, Tuhan bisa. Cuman biasanya prosesnya kita sendiri yang harus direndahkan hatinya dulu, dibuat sabar, dibuat, nah seperti itu. Makanya saya kalau kasih tahu anak-anak, syarat menikah adalah satu, harus dengan orang yang takut akan Tuhan. Ya, itu syarat mutlak. Karena ditakut akan Tuhan itu sudah melingkupi semua, jujur, rendah hati, rajin, itulah utama. Nomor satu harus benar-benar rendah hati, takut akan Tuhan. Nah, sekarang apa yang harus terjadi? Ucap syukur aja. Yang minta cerai siapa? Kalau yang minta cerai ibu, ya ibu bertobat. Tapi kalau yang menceraikan suaminya, ya sudah apa boleh buat. Tapi dengan kita melakukan firman aja, Tuhan bisa mengubah hatinya untuk kembali ke ibu. Karena udah punya anak 2 loh. Udah punya anak loh. Nanti menikah lagi juga belum tentu dapat yang lebih baik. Kalau ini memang proses pembentukan karakter buat ibu, terima aja dengan sukacita. Jalani dengan hati yang ikhlas, nanti kan Tuhan punya cara untuk mengubah hati suamimu. Ya. Tuhan berkatin. Ya. Jadi buat Ibu, bagaimana cara menghadapi tadi boleh disampaikan mengucap syukur. Berkali-kali kita sudah bahas gitu ya. Bagaimana menghadapi pasangan yang seperti ini ya mengucap syukur, terus tadi tetap lakukan apa yang Tuhan mau, berdoa, jangan pernah berhenti, pasti ada waktunya nanti Tuhan yang ubahkan. Kalau kita yang nuntut buat mengubahkan nggak akan bisa ya Bu ya? Nggak bisa. Ya. Yang bisa adalah hanya Tuhan. Jadi ya kita minta Tuhan yang mengubahkan, gitu ya. Kalau kita sendiri yang istilahnya kayak minta apa kita yang ayo kamu berubah, nggak bisa. Kita sendiri merubah diri kita. Ibu kepencet nih, jadi suaranya nggak kedengeran. Ya. Kita sendiri merubah diri kita juga agak sedikit susah ya Bu. Iya, nggak bisa. Nggak bisa merubah diri kita sendiri. Yang bisa ini. Oke, ya semoga Ibu tadi yang mengirimkan SMS ke saya sudah bisa menyimak jawabannya. Ibu boleh silakan kirimkan pertanyaannya lagi ke saya bisa gitu ya ke nomor itu 081 575 800 949 boleh. Yang minggu lalu nanya menunggu sabar Haminja silakan kalau mau bertanya. Silahkan. Oke, ini ada pertanyaan yang menarik sih. Selamat pagi, Bu. Oke. Selamat pagi, Bu. Pagi, Ringo.
Nah, ini ada yang bertanya. Bu, sudah beberapa waktu saya menderita sakit asam lambung. Saya pernah dengar Bu Eli sampaikan asam lambung itu seringkali karena kecemasan, ketakutan. Bagaimana caranya untuk menghilangkan kecemasan dan ketakutan dalam diri kita? Terima kasih, Bu. Ya, cara menghilangkannya ya ini ya, harus menyerah kepada satu, harus menyerah dulu. Menyerah sama Tuhan Yesus. Yang kedua, berani percaya sama Tuhan. Orang masih takut, bimbang, ragu, itu sebetulnya intinya itu nggak kenal Tuhannya siapa, jadi masih belum percaya. Kalau kenal Tuhannya pasti percaya ya, Bu? Ya, kalau kenal pribadi itu siapa, percaya. Nah, kalau saya percaya itu nggak ada kebimbangan, nggak ada keraguan-raguan, ngadepin apapun pasti tenang. Iya, jadi kuncinya adalah kenal siapa Tuhan. Ya kan? Kenal siapa Tuhannya dari Maka situ. kenapa saya selalu suruh Bu, suaranya hilang-hilang. Halo, Bu. ya, halo Ningrum, Suaranya sempat hilang tadi. Ningrum. Kalau kenal Tuhan, ngalami Tuhan, ya, itu nanti akan semakin percaya, percayanya semakin besar. Percayanya semakin kuat, semakin bertumbuh. Ya. Dan biasanya kalau sudah mengalami Tuhan kayak gitu, percayanya beneran dengan segenap hati, nggak ada kebimbangan, nggak ada keraguan-raguan, nggak ada kegelisahan, sehingga ngadepi masalah apapun, tahu bahwa Allah itu menyertai, Allah itu Immanuel ya, maka semuanya tenang, nggak ada kegelisahan dan tidak ada keresahan. Iya, artinya ketika kita kenal siapa Allah kita gitu ya, nggak akan ada lagi ketakutan tentang hari esok mungkin, tentang aduh saya sakit nanti jadi begini begitu gitu, gak ada lagi seperti itu gitu ya. Yang ada ya hanya apa namanya? Yang ada adalah percaya, percaya dan percaya. Saya ingat betul gitu ya, setiap kali ketakutan itu saya ingat betul Bu Elis sempat sampaikan, ketakutan itu bukan berasal dari Allah. Yang berasal dari Allah adalah hanyalah sukacita, pengharapan, damai sejahtera, itu yang berasal dari Allah. Nah, itu yang perlu ditanamkan seperti itu ya Bu ya. Ya, ya. Jadi kalau ada ketakutan, ya itu bukan berasal dari Allah gitu ya. Mau ketakutan terhadap apapun, kecemasan terhadap apapun itu bukan berasal dari Allah. Yang berasal dari Allah kita itu ya tadi sukacita, damai sejahtera, pengharapan. Itu damai sejahtera gitu. Yeah. Iya, itu yang perlu dimasukkan terus di dalam kepikiran dan hati kita sih. Yuk, yang mungkin mau tanya 081 225 225 949 atau 081 575 800 949 081 575 800 949 atau 081
225, 225, 949. Silakan yang mau nanya, monggo. Mungkin ada yang mau nanya lagi minggu lalu tuh waktu gak ada tuh ada yang banyak nanya. Ningrum, hari ini kok gak ada sabar hamanja? Iya, minggu lalu gak bisa ada sabar hamanja karena akhir tahun juga kan. Gitu. Terus ini ada sabar hamanja kenapa? Kenapa yang kemarin nanya-nanya kemana nih? Oke. Ini belum di 081 225 225 949 atau 081 575 80949. Ningrum gantian. Dalam. Ibu mau nanya? Sayanya datang, merekanya pergi. Ningrum kan ada liburan dong Ningrum. Tapi kan liburannya udah selesai, Bu. Ya kemarin. Tapi ada buat mereka yang barusan aja mau liburan. Karena kemarin tuh saya sebetulnya bisa, tapi pas saya sendiri tugas pelayanan. Jadi saya nggak bisa. Jamnya sama jamnya lagi. Barengan. Jamnya barengan, Ibu harus pimpin doa, terus ada ininya juga. Oke, siap. Saya bilang gitu. Gitu. Tapi ada yang beberapa yang WhatsApp kan, Mbak Ningrum kok nggak ada sabar hamanja, saya nunggu-nunggu loh dari tadi. Iya, hari ini nggak ada gitu. Jadi gak apa-apa lah. Tapi tahun ini tuh karena ini tahunnya 2024 gitu ya, Kabisat itu tahun ini tuh jumlah harinya tuh 366 hari. Iya betul kan? Sekarang tambahan 1. Kok bisa? Jadi, lah kan bulan Februarinya nanti 29, Bu. Ya dikurangi. Oh iya. Jadi kan biasanya 365 hari. Nah, tahun ini bertambah jadi 366 hari. Iya. Iya, kita ngebahas tentang ketakutan, tadi kita bahas tentang kecemasan gitu. Kadang-kadang orang itu memasuki awal tahun itu ini sebetulnya udah kita lewatin ya. Waktu itu 2023 orang ngomong bla 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 gitu ya. Kita ngomong, kita buktikan bahwa ternyata Tuhan tetap ada dan Lebih hebat. lebih dahsyat. Tuhan kita lebih luar biasa. Hebatnya tantanganku. Lebih hebat Tuhanku. Nah, gitu kan keren. Nah, kemarin ada yang ngomong juga 2024 nanti lebih sulit dari 2023. Ya, kita ngomong yang Tuhan lebih dahsyat. Iya. Gitu ya, Bu ya. Kalau tanpa Tuhan ya tambah sulit, tapi bersama Tuhan Yesus ya biasa-biasa aja, bertambah hari bertambah baik. Kian hari bertambah baik dan jadi sangat amat baik. Betul. Jadi kalau ngomongin apa namanya tahun kemarin orang ngomong susah, ternyata Tuhan baik, ternyata Tuhan dahsyat. Kalau 2024 lebih susah, oh Tuhanku lebih baik lagi, lebih dahsyat lagi gitu kan. Amin. Yes, ini ada yang WhatsApp. Pagi Ningrum, saya masih liburan katanya. Tolong diisi perjalanan. Masih liburan. Masih liburan. Oh ini Ibu cerita dong perjalanan pelayanan Bu Elis katanya. Ibu kalau cerita perjalanan pelayanan panjang. Panjang, nanti semua nggak dapat bagian tanya loh sama saya. Karena ada banyak hal yang saya lewati, tapi ya udahlah. Iya, tapi memang Bu, ini sih penasarannya Ningrum aja ya Bu. Ibu kan perjalanan pelayanan kemana gitu ya. Selalu berbeda rasanya, situasinya atau biasa atau sama aja gitu. Duh, tiap kali ya beda rasa, beda suasana dong. Pasti ya rasanya beda. Tuhan bilang rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Setiap hari baru, nggak ada yang lama yang dikerjakan Tuhan. Tapi kalau model pakaian, ya model baju, model rambut itu
kembali 20 tahun yang lalu nanti kembali lagi. Nanti berapa puluh tahun kembali lagi, itu kalau buatan manusia. Ya. Tapi kalau Tuhan dia selalu baru. Di dalam kehidupan Allah itu tidak ada yang lama, adanya yang baru. Jadi dia makanya selalu buat kita jadi baru setiap saat. Setiap hari. Coba kalau kita renungkan aja lah. Dari hari ke hari. Emangnya ada yang sama peristiwanya? Enggak kan? Walaupun hampir mirip sesuatu. Ya mirip-mirip. Tapi enggak sama. Coba buatan Tuhan itu semua enggak ada yang sama. Lihat ya, alis kanan sama kiri sama enggak? Beda. Mata kanan sama kiri sama enggak? Beda. Semua orang loh itu. Enggak cuma 1-2 orang loh. Hampir semua orang kalau diperhatikan, mata yang kanan dan kiri, alis yang kanan dan kiri itu pasti beda. Dan yang hebat lagi ketika kita cap jempol, cap jari. Itu keren banget loh. Sekian miliar orang enggak ada yang sama loh. Tuhan itu keren. Iya. Saya kemarin loh ningrum lagi gosok gigi di wastafel gitu ya. Tiba-tiba saya ingat, Tuhan tuh keren ya. Coba nih manusia, kalau jari-jarinya nggak ada kukunya, elek kayak apa ningrum. Kamu bisa bayangin kayak stik daging gelonjor gitu? Bisa. Bayangin, itu hanya perkara kuku loh. Bisa membuat manusia itu jadi cantik, jadi bagus itu. Ya ampun, dianggap kuku yang nggak berguna itu. Padahal itu tuh keindahan Tuhan loh. Saya tuh baru kaget kemarin. Bener, serius. 2 hari yang lalu, saya baru terkagum-kagum sama Tuhan. Iya ya. Karena saya pernah punya satu teman, habis jempol kakinya itu, ibu jari kakinya tuh dihancur karena gula. Itu sampai dikorek, dipotong habis ya. Terus cuma tinggal tulangnya gitu yang dibiarin. Itu dagingnya numbuh lagi. Itu kayak idiot, kayak bentuk kepala orang yang kena sindrom atau apa ya. Seperti itu, jadi tumbuhnya gede itu nggak ada bentuknya loh, ningrum. Saya kaget loh, padahal aslinya tuh nggak kayak begitu. Tapi begitu dibuatnya, bentuknya lucu banget. Ya. Ada itu ya. Kalau kita memahami itu ada estetika seninya Tuhan loh di dalam tubuh kita gitu ya. Itu seninya Tuhan. Iya kan, ada jari, kukunya gitu ya. Dan itu nggak habis terus bertumbuh, tapi memang ya itu tadi. Ada karya seninya Tuhan di dalam diri kita dan itu menakjubkan. Kalau kita ngelihat itu kan makanya cara Tuhan itu selalu baru setiap saat ya. Amin. Amin. Ini dia yang bertanya Bu. Selamat pagi Bu. Saya mau tanya dong Bu. Apakah Ibu pernah jenuh di dalam pelayanan? Apa yang salah ketika kita mengalami jenuh di dalam pelayanan? Saya ini jujur, kalau saya mau ngomong jujur, saya ini nggak pernah bosen, nggak pernah jenuh dengan pelayanan. Nggak tahu ya. Saya juga nggak bisa menghakimi orang lain. Tapi buat saya ini selama pelayanan 40 tahun tuh saya nggak pernah bilang bosen, jenuh itu nggak. Kenapa? Di dalam pelayanan ini yang saya temukan tuh kasus baru gitu loh. Terus suasananya selalu baru, walaupun di tempat yang tidak menyenangkan, di tempat yang kita baru mau makan aja diganggu orang, mesti minta konseling, minta doa, nggak mau nunggu kita selesai makan juga nggak mau, gitu kan? Nggak bisa mengerti, tapi saya juga nggak pernah jenuh, saya nggak pernah bosan, nggak tahu ya, saya juga nggak ngerti ini kenapa, karena saya menemukan beberapa hamba Tuhan yang juga ngalami stres, depresi, sampai ketakutan yang luar biasa gitu kan. Tapi saya sih ngertinya cuma satu ya. Ketika kita ini melekat kepada firman,
firman itu selalu membuat kita ini mempunyai revelation, pewahyuan baru, punya pengertian baru. Itu yang keren itu di situ. Yeah. Jadi enggak, kalau mau benar-benar ya gini, jangan cuma mempersiapkan khotbah untuk orang lain, tapi dengerin firman itu untuk diri kita. Untuk diri kita dulu nomor satu. Firman itu bukan untuk orang lain. Firman itu untuk diri kita. Untuk diri kita, untuk kita renungkan, untuk kita perkatakan, dan untuk kita lakukan sendiri. Nah, nanti yang dibagikan ke orang adalah apa yang sudah kita alami. Itu akan membuat kita bergairah. Pokoknya ketika dalam hati kita mengandung iman kepada Yesus Kristus Tuhan, ya, dan kita tiap hari melahirkan Yesus, wow, itu keren banget. Itu akan membuat kita bergairah. Anak saya ini sama teman-teman saya bilang gini, sama ada beberapa hamba Tuhan, lihat kalau ngomong sama Bu Elizabeth, semakin malam semakin on gitu, semakin nyala. Ini kayak kemarin kita sampai jam 4 pagi gak tidur gara-gara apa? Ngomongin firman gitu loh. Tapi padahal kalau enggak saya bisa tidur loh Beni Kero. Mau disuruh konseling sama orang, lama-lama bisa tak tinggal tidur, ngantuknya ampun. Tapi begitu ngomong firman, bangun ya, bisa bangun, udah sampai jam 4 pagi pun suaranya masih lantang seperti ini. Ya ada kegairahan yang terus menerus ya Bu. Oh yes, betul. Betul. Karena tadi ya janjinya Tuhan itu firman-Nya walaupun mungkin firman-Nya itu tetap sama gitu ya dari dulu sekarang gitu. Tapi ada hal-hal baru yang dibukakan oleh Tuhan setiap hari di dalam diri kita gitu. Jadi itu karena firman itu hidup. Karena firman itu hidup. Nanti coba ya, kita sharing ya, dengan satu firman ya. Nanti 10 orang yang ngumpul sama kita komunitas, nanti kan bisa dapatnya tuh beda-beda. Dengan firman yang sama, si A bisa dapat A, si B bisa dapat B, si C bisa dapat D, C gitu ya. Itu bisa begitu loh. Tapi nanti kita kalau sudah kita rangkum jadi satu, oh ya benar. Luar biasa. Karena firman hidup. Jadi ada karena tadi berbicara untuk setiap pribadi pasti akan berbeda-beda gitu ya. Tuhan berbicara kepada saya berbeda, kepada Bu Elis berbeda, kepada orang lain juga berbeda. Nah, itu yang sebetulnya saling melengkapi dan ketika kita rangkumkan jadi satu itu menjadi suatu hal yang luar biasa, kaya banget kemudian akhirnya. Oke. Iya. Ini ada WhatsApp yang masuk, kita baca terlebih dahulu. Selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Pagi Bu. Saya kalau punya pergumulan atau masalah itu tak pikirin terus. Bagaimana cara melepaskannya? Saya sudah berdoa, tapi semacam di bawah alam sadar itu saya kayak muncul sendiri, balik lagi nginget persoalan itu. Bagaimana caranya melepaskan ya Bu? Terima kasih. Ya inilah tipe-tipe orang yang begini. Kita masuk ya. Saya kan bicara dengan sharing dapat tahun ini tuh apa. Kita lihat yuk Yohanes 11 ayat 40. Yohanes 11 ayat 40 ini tiba-tiba muncul di hati saya secara kuat. Tahun 2024 kita harus percaya kepada Tuhan. Supaya kita bisa ngelihat kemuliaan Tuhan. Coba. Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Lalu akan ada banyak orang bilang, saya sudah percaya Bu Elizabeth. Tapi kenapa saya belum melihat kemuliaan Allah? Pertanyaannya saya kembali, apakah kalian sudah percaya dengan segenap hati?
Kan cuman itu. Yang bisa membuat kita melihat kemuliaan Allah itu hanya ketika kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya. Coba kita lihat Amsal 3 ayat 5. Nanti baru kembali ke Yohanes 11. Amsal 3 ayat yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau Anda kepengen melihat kemuliaan Tuhan, ya percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Banyak, Pak Romat, nanti kalau enggak kamu datang. Segenap hati. Segenap hati itu seperti apa? Segenap hati. Paspornya yang lama saya dibawa semua. Segenap hati itu seperti apa? Amsal 5 itu di bawahnya. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Banyak orang ini percaya Yesus, tapi dia bersandar kepada pengertiannya sendiri. Padahal pengertian manusia ini terbatas. Betul nggak Ningrum? Betul. Contoh ya, kalau saya mau bersandar pada pengertian saya sendiri, mungkin saya nggak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya, saya nggak mungkin akan lihat kemuliaan Tuhan. Tapi saya nggak mau bersandar kepada pengertian saya. Contoh ini, ketika mau bangun SMK bagimu negeriku, saya hanya punya uang 10 juta. Bisa bayangin? Saya nggak punya, saya setiap kali bangun itu tidak ada uang di tangan saya. Nggak ada uang cash di tangan saya, sekian miliar, nggak ada. Saya selalu melangkah hanya dengan iman. Tuhan kasih uang saya 10 juta. Dengan uang 10 juta itu, saya mulai melangkah loh. Saya mulai melangkah nih. Mulai melakukan bagian saya. Kalau dipikir sama pikiran dan pengertian saya, mana cukup sih buat nguruk tanah 1,4 hektar itu membutuhkan uang ratusan juta bahkan miliar. Ya. Ya. Buat pagar bumi nggak dapat. Itu 10 juta itu paling dapat langsiran itu truk itu hanya berapa kali ngelangsir. Ya. Satu truk itu misalnya 1 kubik 60.000 tahun itu ya. Misalnya 60.000, satu truk itu isinya berapa? 20 atau enggak sampai 20, 10 kubik. Satu truk itu udah berapa ratus ribu kali berapa. Kita hanya dapat berapa? Ya ampun, nguruk 100 meter aja belum nyampe. Tapi karena saya percaya sama Tuhan, saya tidak bersandar pada pengertian. Pengertian saya ini saya lepas. Saya taruh, saya letakkan pengertian saya karena apa? Allah, pengertianku ini gak seberapa. Saya mau belajar percaya sama Tuhan. Akhirnya jadi 49 miliar. Tanpa saya minta, tanpa saya ngedarin list, tanpa saya mencari sumbangan orang ke sana sini. Saya hanya ngalir aja, dapat persembahan, dapat uang dari orang 5 juta, 1 juta, 500.000, 100.000, nempel aja terus ke situ. Jadi itu. Makanya saya gini, saya ini benar-benar lihat kemuliaan Tuhan karena saya nggak pernah minta-minta. Yang kedua karena saya nggak pernah buat proposal. Yang ketiga karena saya nggak pernah mencari orang untuk nyumbang ke saya. Jadi saya setiap kali lihat sekolah itu saya cuma terkagum-kagum dengan Tuhan Yesus. Saya cuma terkagum kok bisa ya. Kok bisa ya. Iya.
Kok bisa ya yang muncul hanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya kan? Bagi Tuhan tidak ada yang sukar dan tidak ada yang sulit. Apalagi tahun ini, kalau kita mau lihat kemuliaan Tuhan, keren. Tuhan bilang gini, di Yesaya 43 ayat 19. Yesaya 43 ayat 19. Di tahun 2024. Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Yang Ya, sekarang sudah tumbuh. Tuhan membuat sesuatu yang baru, dan yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah engkau melihat? Terus? Lanjut, Ningrum. bentar Bu. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bisa bayangin nggak buat jalan di padang gurun? Ya. Dan membuat sungai-sungai di padang belantara. Rasanya ini ya yang akan dibuat Tuhan di tahun 2024 ini hal-hal yang lebih dahsyat loh, spektakuler loh. Iya. Kalau kita nggak punya persiapan, percaya, ya susah. Karena iman itu akan membuat kita mengerti. Dan iman itu akan membuat kita bisa melihat adanya Tuhan yang menyertai kita. Ketika Abraham sama Lot berebut tanah itu, Abraham cuman bilang gini, kok dia berani ya menawarkan, kamu pilih dulu. Yang dipilih sama Lot adalah padang rumput hijau. Tapi Abraham hanya melihat tanah yang tidak seindah dan tidak sebaik apa yang diambil Lot. Tapi yang dilihat Abraham hanya satu, Allah ada di tanah itu. Kalau Allah Tuhan itu ada di tanah itu, ya Tuhan bisa mengubah padang gurun jadi kebun anggur yang subur. Ya. Tuhan bisa mengubah padang belantara menjadi tempat kebun bunga yang indah. Ya kan? Nah, demikian ketika saya masuk ke Telogoweru. Iman saya, percaya saya bahwa Allah itu ada yang membuat mataku bisa melihat, oh Tuhan ada di Telogoweru. Semua tinggalin Telogoweru, cuman saya yang tetap ngerjain di situ. Kenapa? Karena aku lihat Tuhan di situ. Yang penting mengerjakan sesuatu itu kita bisa ngelihat Tuhan tuh di situ gitu loh. Kalau Tuhan ada di situ, ya padang gurun juga akan dibuat jalan. Ya. Tuhan akan membuat padang gurun, jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Rasanya nggak mungkin, tapi bisa. Di tahun ini kita akan melihat perjalanan kita akan punya banyak jalan. Dan Tuhan akan mengalirkan aliran-aliran sungai air kehidupan yang mengalir dalam hidup kita. Orang mau bilang gersang, orang mau bilang padang gurun, orang mau bilang 2004 tambah nggak bagus padang belantara. Tapi ingat loh, Tuhan akan buat jalan di padang gurun dan Tuhan akan buat sungai-sungai. Air kehidupan ini mengalir dalam kehidupan kita. Ini kalau nggak percaya nggak bisa. Ya. Kalau bersandar pada pengertian kita, gimana buat jalan di padang gurun? Gimana buat sungai-sungai di padang belantara? Sulit, susah. Tapi asal Tuhan menyertai kita, ya Tuhan sudah bilang kok aku akan membuat hal yang baru dan sedang dan sudah terjadi. Tapi kita yang belum melihat kan, semuanya akan jadi baik tahun 2004 bersama Yesus. Amin. Amin. Jadi kalau tadi pertanyaan Ibu tadi apa, Ningrum? Bagaimana melepaskan
Kalau ketika terjadi satu masalah, ingat terus, padahal sudah berdoa. Bagaimana caranya melepaskan ini dari pikiran? Makanya gini, berdoa itu tidak menjadi satu jaminan Anda lepas dari masalah. Karena berdoa tanpa iman itu tidak ada gunanya. Anda berdoa 14 jam tapi nggak pernah percaya bahwa Bapakmu itu mendengarkan doamu, ya percuma. Ya kan? Maka kalau berdoa mesti berkata-kata. Lihat ini doanya Yesus. Kembali ke Yohanes 11 ayat 40. 41 sekarang. 41 bagian B yang di bawah. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Sebentar. Doanya Yesus ini keren banget loh. Ini doa orang percaya nih begini. Bapa, aku bersyukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Coba stop di sini ya, renungkan. Yesus sudah ngomong belum? Belum, Yesus sudah minta belum? belum, Yesus sudah curhat belum? Belum belum, kan? Belum belum. ngomong apa-apa lo ini. Tapi dia berani berkata, Bapa, aku bersyukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Imannya Yesus kepada Bapaknya ini keren banget. Imannya Yesus kepada Bapa ini, percayanya Yesus kepada Bapa ini dengan segenap hatinya, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, ya, tidak ada kekhawatiran sama sekali. Lanjutnya dia berkata apa? Aku tahu Bahwa engkau selalu mendengarkan aku. selalu mendengarkan aku. Hebat gak ini? Ini doa orang percaya begini. Jangan sudah berdoa berjam-jam, tapi gini, aduh, doaku didengar Tuhan gak ya? Tuhan kabulkan gak ya? Aku bisa terima mujizat enggak ya? Jadi dia berdoa menghampiri tahta kasih karunia Allah, tapi tidak dengan segenap hati, tapi dengan segenap ketakutan dan kekhawatiran, keraguan. Didengar enggak ya doaku? Ini bedanya begini. Kalau Yesus berdoa dengan pengertiannya dia, percayanya kepada Allah dengan pengertiannya manusianya Yesus. Nggak mungkin dia berani berdoa begini. Karena ini lihat Lazarusnya udah mati 4 hari. Orang mati kenapa 4 hari? 4 hari itu baru bangkainya busuk. Busuk yang sudah dagingnya mencair dan sudah belatung-belatungnya udah keluar. Udah. Jadi seperti itu. Kalau secara manusia, secara pengertian, mana mungkin bisa bangkit? Mana mungkin dia bisa hidup lagi? Nggak mungkin. Tapi setelah Yesus berdoa mengucap syukur bahwa Allahnya telah mendengarkan dia dan dia tahu bahwa Bapaknya selalu mendengarkan dia, dia bisa berkata kepada Lazarus yang mati. Dia cuma tinggal perintahkan, Lazarus keluar. Kalau secara pengertian manusia nggak mungkin. Tapi inilah doa orang yang beriman kepada Bapa di surga. Dia nggak urusan. Pokoknya dia nggak pakai pengertiannya sendiri. Tapi dia tetap percaya bahwa Allahnya sanggup mengubah bangkai jadi madu. Kematian menjadi satu kehidupan. Kehancuran menjadi satu kebangkitan yang besar. Nah, itu yang dimengerti. Bahwa bagi Allah itu selalu ada hal yang baru yang akan dikerjakan. Ya kan? Ya. Jadi percayanya kepada Allah dengan segenap hati. Letakkan pengertianmu. Tinggalin pengertianmu. Buang pengertianmu. Tapi percaya kepada Allah dengan segenap hati. Maka kita akan lihat kemuliaan Tuhan loh. Amen. Ya. Amen. Tuhan berkati.
Amin. Ini ya luar Solusinya biasa. tadi yang memperkatakan, Ya. merenungkan, Yes. dan dengan percaya. Ya. Percaya dengan iman, bukan dengan perasaan. Gitu. Balik Yes. lagi ke awal-awal Abraham Jabuelis pernah sampaikan ya. Kita tuh kadang-kadang terlalu mempercayai perasaan dan bukan iman kita yang kita percayai. Iya. Jadi lihat apa gitu, terus udah mulai khawatir. Lihat apa keadaan, kondisinya mulai takut. Padahal sebetulnya percayanya dengan iman. Firman Tuhan apa nih gitu. Oke, lanjut. Ini WhatsApp-nya. Selamat pagi Bu Elis. Pagi. Bu, saya mau cerita. Anak saya perempuan, 2 tahun yang lalu pacaran dengan cowok A. Kemudian putus. Tapi setengah tahun kemudian si cowok ini minta maaf sama anak saya dan juga saya dan bilang mau kembali lagi pada anak saya. Sementara anak saya sudah dapat pacar baru dan mantannya tidak mau melepaskan anak saya. Tetap semakin mendekat dan baik lagi sama anak saya. Sebenarnya kalau saya melihat kedua cowok ini baik semua pada anak saya. Yang saya mau tanyakan bagaimana kita tahu jodoh yang dari Tuhan? Saya sudah berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kepada anak saya supaya bisa memutuskan yang terbaik yang dari Tuhan. Namun sampai sekarang masih jalan dengan kedua cowok ini. Saya tidak ingin anak saya jalan dengan dua cowok walaupun mereka semua baik pada anak saya. Apa yang harus anak saya lakukan ya Bu? Terima kasih. Ya, selama belum menikah, ya anggap aja dua-dua teman, bukan pacar. Kembalinya pacar yang lama pun dianggap aja teman. Nah, untuk mengetahui apakah yang mana yang dari Tuhan, itu tinggal gini aja. Anak ibu yang cewek, ketika pergi dengan yang satu dan yang lain bedain. Kalau ngobrol dengan kedua cowok ini, mana perkataannya yang bisa membangun imannya dia, yang bisa membuat dia dekat sama Tuhan yang mana? Itu satu. Yang kedua, dilihat dari kedua orang ini mana yang lebih takut sama Tuhan. Yang mencintai perintah Tuhan dan mencintai hukum Tuhan. Itu lihat itu aja. Yang ketiga, boleh tuh minta tanda sama Tuhan lewat mimpi. Boleh. Tuhan kasih petunjuk. Mana yang lebih baik? Mana yang jodoh yang Tuhan tetapkan buat saya? Coba. Nanti teruji, nanti diuji. Nanti dapatnya mimpi seperti apa? Atau mungkin Tuhan bicaranya lewat tandanya. Misalnya nih, minta tanda Tuhan. Rasanya nih kalau jam repot seperti ini dia tidak mungkin telepon saya. Coba Tuhan, nanti kalau dia siang nanti bisa telepon saya, ya yang mana yang bisa telepon saya, ya itulah yang dari Tuhan. Cari aja apa yang nggak mungkin dilakukan sama dia di tengah kesibukan, misalnya begitu. Atau Tuhan bisa kasih tanda lagi, ya, ketika ketemu gitu. Sebetulnya yang lebih tahu biasanya tuh Roh Kudus tuh ngomong di hati kita loh Bu. Yeah. Nih loh pasangan hidupmu. Nanti kalau memang benar yang laki juga bilang, Tuhan bilang loh kamu ini pasangan hidupku loh, kamu tulang rusukku. Itu bisa klop loh. Seperti anak saya ya, ketika pandangan pertama itu langsung si cewek dan si cowok itu langsung dapat. Yang cewek bilang, Tuhan bilang gini sama si cewek, ini pasangan hidupmu. Tapi
Roh Kudus ngomong sama yang laki, dia bilang nih tulang rusukmu. So gitu aja, pandangan pertama langsung jadi. Ya, pasti Roh Kudus apa ya, berbicara Kasih secara tanda, langsung. ya kasih tanda. Kasih tanda. Jangan gini, jangan karena cintanya kita. Saya melayani banyak keluarga dan rumah tangga. Aduh, dari nikah sampai mati itu diajar terus sama suaminya. Suaminya kalau ngajar itu nggak kira-kira. Kepala itu bocor itu ratusan kali, jahitan di kepala itu ratusan. Dijeblesin, dibenturin ke dinding, dibenturin ke jendela. Wah, itu darah kocor-kocor. Ketika sudah baik, nanti diobatin sama yang laki. Diobatin, dibalut, disembuhin. Dimasakin bakmi, dikasih makanan. Tapi besok diajar lagi. Ketika saya nanya, dulu tuh masa kamu nggak lihat toh ketika pacaran? Ketika pacaran tuh pacarmu ini sudah begini apa belum? Ternyata itu dia jawab saya begini. Ya memang waktu pacaran dia sudah suka mukul aku. Lah kok kamu tetap mau nikah sama dia? Aku cinta sama dia. Oh ya sudah. Makanlah cintamu. Nikmati cintamu dengan diajar terus kayak begitu. Oh ada lagi. Saya kenemuin di konseling nih. Sebetulnya tanda itu sudah tahu dan sudah ada. Tapi dia tetap milih yang ia cinta. Sebetulnya kalau untuk anak cewek ya, cinta itu bertumbuh. Semakin menikah, semakin tahu pasangannya tanggung jawab, baik, rajin, dia semakin cinta. Tapi kalau cowok nggak bisa. Kalau cowok itu kalau dia nggak cinta, sesuai dengan selera dan pandangan dia, itu dia ngalami kesulitan untuk ereksi ketika menikah, gitu loh. Tapi kalau anak perempuan lebih gampang sih. Tapi gampang pun ya harusnya lebih teliti. Jangan sampai dapat suami tukang pukul. Kalau dari pacaran sudah tahu kelakuannya nggak bagus ya jangan diturutin terus. Berarti sudah. Karena begini, jangan berkata gini nanti kalau menikah aku akan merubah dia. Gombal itu. Serius. Ini banyak loh pasangan yang berkata begitu. Dulu aku pikir nanti setelah menikah dia bisa berubah. Sifat itu sulit berubah kalau tidak dijamah Tuhan. Saya kan ngalami, saya kepengen berubah aja susah, nggak bisa. Tapi ketika tahun 79 saya ngalami Tuhan, baru saya berubah. Itu kalau nggak Tuhan yang nolong saya, untuk membuat karakter saya berubah tuh susah loh Bu. Ya, jadi berdoalah dengan tadi yang saya katakan, minta tanda. Yang pertama itu, yang tadi tanda pertamanya, kalau ngomong sama yang mana, yang buat imannya lebih dekat sama Tuhan, yang lebih nempel ke Tuhan, yang bisa bimbing, yang bisa ngarah-ngarahin. Itu dia berarti seorang pemimpin kepala rumah tangga. Yang kedua nanti minta tanda entah lewat mimpi atau entah lewat apapun, minta tanda deh sama Tuhan. Ya. Oke. Mungkin cukup ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya, Bu. Ini ada WhatsApp cukup panjang Bu, saya bacain. Lebih ke kayak curhat sih sebetulnya. Karena saya cari tahu pertanyaannya di mana kok nggak ada. Shalom Bu Elis, shalom Ningrum, shalom. Bu, adik saya adalah istri dari gembala dari salah satu gereja. Dia punya sahabat yang sangat baik. Salah satu jemaatnya yang sudah dianggap keluarga. Ternyata orang itu adalah pelakor, Bu. Kalau suami adik saya ulang tahun dibeliin hadiah,
sering main ke pastori. Banyak jemaatnya juga sering melihat kalau pelakor itu boncengan sama suami adik saya dan peluk pinggang. Mertua juga sudah tahu dan mengingatkan, bahkan anak-anak jadi benci dan malu melihat kelakuan bapaknya. Karena sebagai gembala kok kelakuannya seperti itu. Selama ini adik saya hanya menangis dan hidup dalam kemunafikan. Akhirnya Tuhan kabulkan doa adik saya selama 7 tahun, dibuka Tuhan, chat suaminya kebongkar. Didesak adik saya tidak bisa mengelak. Katanya tidak sampai sejauh itu, cuman hubungan tipis-tipis. Akhirnya suaminya disidang, disuruh pengakuan dosa di hadapan jemaat dengan pelakor. Juga beliau kena skors tidak boleh melayani selama 6 bulan sampai batas 9 Desember. Puji Tuhan, kemarin sudah kembali untuk melayani. Cuma yang menjadi pikiran adik saya, kenapa pelakor juga tidak ada rasa malu, bahkan tetap ibadah di gereja. Menurut info, pelakor itu sudah sering melakukan merusak rumah tangga orang lain. Bahkan ada yang sampai cerai gara-gara dia, Bu. Semua barang-barang pemberian dari pelakor itu sudah dibuang sama adik saya tanpa sepengetahuan suaminya. Dibuang ke danau, Bu. Adik saya sudah mengampuni, tapi kalau untuk hubungan sebagai sahabat dengan pelakor itu sudah tidak mau. Meskipun orang itu mengemis. Minta saran, Bu. Karena pelakor itu tidak punya rasa malu dan sepertinya pengakuannya cuma sekedar di mulut. Puji Tuhan, adik saya sudah kembali harmonis dengan keluarga karena anak-anaknya yang tadinya benci kepada bapaknya juga sudah kembali lagi. Terima kasih, Bu. Oh, minta saran. Minta sarannya apa nih? Mungkin bagaimana menghadapi si perempuan pelakornya, Bu, karena perempuan pelakornya tetap ke gereja, tetap apa ya, merasa kayak mungkin itu, Bu. Kan suami adiknya itu yang gembala kan? Ya. Oh, Ya, minta kalau saran, Bu, karena pelakor itu tidak punya rasa malu dan sepertinya pengakuannya cuma sekedar di mulut. ya nggak apa-apa. Yang penting itu kalau menurut saya kita kan nggak mungkin ngusir pelakor itu karena dia jemaat, ya kan? Yang bisa kita lakukan adalah adik iparmu yang pendeta itu yang harus berubah. Karena kalau dianya tidak berubah, nanti pelakor jemaat yang pelakor ini diusir, muncul pelakor yang lain gimana? Betul nggak Ningrum? Betul. Tidak Masalahnya menutup kan bukan di kemungkinan tempat. ada yang lain. Kenapa? Tidak Iya, menutup kemungkinan ada yang lain. tidak iya. Karena memang menguji karena memang menguji pendetanya sendiri. Betul. Kalau dasar pendetanya sendiri yang memang nakal, dapat godaan begitu mau, ya repot. Nanti diusir yang satu muncul yang lain. Ya. Ini kan semua hanya ujian. Betul. Ya kan? Betul. Harusnya pendetanya juga ketika gonceng pegangan perut bilang maaf ya, nggak bisa. Gitu loh. Dan nggak usah gonceng-goncengan gitu apa suruh goncengin istrinya atau suruh goncengan Diorderin sama Gojek temennya. dong atau diorderin Pinter ojol. itu. No, Ningrum itu smart loh, emang bener. Iya kan Bu, Cari kalau minta gojek dianterin gitu. orderin dong. Iya diorderin aja. Biar dia dapat. Kita nggak bisa minta orang ngerti kita sih. Kita nggak bisa nuntut orang berubah. Yang bisa berubah itu diri kita sendiri. Dan kita yang harus bisa ngerti orang lain. Tuh Ningrum pinter itu. Cariin Gojek, cariin Grab gitu. Udah suruh jalan sendiri. Ikut ya? Iya silakan. Gonceng ya? Maaf nggak bisa. Kamu tak cariin Gojek ya, goncengan sama Gojek gitu loh. Saya sudah punya istri. Harusnya kan pendetanya yang harus tegas. Iya, betul. Nggak boleh sungkan. Pakai iman, jangan pakai perasaan. Betul. Ini jebakan-jebakan yang sering terjadi sama pendeta. Ada satu pendeta yang masuk penjara karena dijebak sama jemaat. Ini di luar kota ya, di Kutub Utara.
Ditelepon tengah malam, jemaatnya bilang mau mati, mau bunuh diri, mau apa. Pendetanya malam-malam datang ke hotel itu. Dia nggak bawa istrinya. Dia datang sendirian. Wah, udah akhirnya perempuan itu mati. Dan ketika diperiksa apa namanya? Forensik atau diperiksa, katanya di situ ada kececeran spermanya dan spermanya itu dikatakan sperma pendetanya. Masuk penjara loh. Berapa tahun. Jadi itu sebetulnya banyak. Jemaat yang jebak-jebak itu banyak sekali. Makanya kita ini harus berhikmat. Kalau dipanggil begitu, ajak istrinya. Ya. Istrinya sudah tidur, ajak teman. Pokoknya harus ada. Jangan pernah datang ke hotel sendirian, konseling sama orang. Nggak boleh. Ini ada tambahan. Kemana Pak Gembala pergi selalu disusul sama pelakor, Bu? Kok bisa ngerti gembalanya kemana? Ya. Pertanyaannya kan gitu. Kok sampai pelakor ini bisa tahu loh. Gembalanya kemana aja kok bisa tahu loh ya. Apa ndak Kang Sen? Be Anan, nih aku mau pergi sini. Aku mau pergi sini, apakah begitu? Kalau ndak, aneh banget. Makanya kalau gembalanya pergi, istrinya ikut aja deh. Ya. Kalau tiba-tiba aja nggak usah cari berencana. pekerja yang bisa dampingin. Nggak usah, kalau pekerja bisa diginiin. Kamu tinggal di sini ya, gitu. Aku ke sono dulu. Kamu ngopi di sini dulu bisa kan? Tapi tiba-tiba kalau suaminya mau pergi, aku ikut. Nggak usah pakai apa, aku ikut langsung nyemplo. Gonceng aja sepeda motor, udah beres. Jadi mau diindilin, mau dikejar sama pelakornya. Oh ya, kamu baik sekali. Kamu cari siapa? Ngapain kamu di sini? Yuk makan bareng, gituin aja. Ya. Semoga menjawab pertanyaannya ya, Bu, yang tadi kirimkan WhatsApp. Karena memang sehebat apapun godaannya, kalau sudah ada ditetapkan batasan-batasan pribadi ini, rasa-rasanya godaan itu nggak bisa juga sanggup untuk menggoyahkan ya, Bu. Ya, pasti. Yang penting gembalanya mesti punya ketegasan. Jangan kepengen dibilang orang baik. Orang baik belum tentu benar, Pak. Itu kan? Ya. Yang penting itu benar di hadapan Tuhan. Orang kalau benar itu pasti berbuat baik. Disalah mengerti, ya nggak masalah. Orang kamu cewek kok, gitu kan? Ya udah, aku punya istri kok. Ya udah, aku goncengan hanya sama istriku. Orang lain enggak. Ya. Saya pernah ketemu dengan model orang-orang seperti itu. Di zaman masih muda, masih pacaran. Ya. Maunya pulang sama pacarku. Maunya pulang diantar pacarku. Iya, begitu. Tapi saya selalu ada nemenin pacar saya. Udah. Nanti kalau duduk maunya nyandar di punggung suamiku. Gitu loh. Ini memang cewek nggak bener gitu loh. Tapi kita sebagai istri itu sebagai penolong kan. Ya tolonginlah suamimu. Ya. Iya. Salah satunya ya tadi membantu suami untuk menetapkan batasan-batasan terhadap lawan jenis gitu ya. Memberikan ketegasan. Kalau suaminya memang punya kelemahan tidak bisa tegas, ya istrinya yang menjadi penolong. Betul ya, Bu? Yes, betul nih Rum. Kamu pinter ngambil kesimpulan. Kalau suaminya sebagai gembala nggak enak hati buat nolak, nggak apa-apa ibu gembalanya yang maju, nggak bisa. Gitu. Nggak bisa antar, saya orderin Gojek ya, gitu ya. Atau saya orderin ojol ya, gitu. Jadi ya itu tadi. Kadang-kadang orang ngomong gini gitu ya. Oh kalau selingkuh itu karena ada kesempatan, karena ada godaan. Ya kita lah yang harus putus segala kesempatannya kalau memang ada kesempatan itu. Ya kan? Iya.
Kadang-kadang orang selalu menyalahkan kepada, "Oh lah itu godain gini." Ya karena kita nggak tegas aja dia bisa terus godain kita. Kan persoalannya di situ. Jadi saya yang emosi. Tapi sekali lagi ya, buat si ibu ini tadi seperti yang disampaikan Bu Elis di awal bahwa, ya bagaimana si bapak ini bisa berubah harusnya. Masalah si pelakor itu dia nggak punya malu atau apapun itu sudah bukan urusannya kita, itu urusannya dia dengan Tuhan. Tapi kalau kita bagaimana bapak ini bisa berubah, terus berhenti dari kesalahannya gitu ya, dan tadi sebagai seorang istri, si ibu ini juga harus bisa menolong suaminya gitu untuk Ya. berubah Kalau kan. memang perlu, pelakornya dideketin, diajak ngobrol. Kamu kenapa? Kamu punya kesulitan apa? Kok setiap kali pergi maunya sama suami? Saya Mhm, kenapa? Gitu ditanya. mhm. Kalau itu jemaat ya dikasih tahu itu etika sopan santun orang timur nggak bisa begitu gitu loh. Dikasih arahan. Siapa tahu karena dia ndableknya nggak sadar. Ada ya Bu nggak sadar gitu? Ada. Ada orang yang dari kecil karena nggak ada yang ngasih Tahu? etika, Mhm, ngasih pelajaran budi pekerti atau sopan mhm, santun atau etika dalam mhm, bergaul, mhm. sehingga dia nggak punya tenggang rasa di situ bisa. Oh, Ada, ada. Saya baru teringat dengan satu orang sih. mhm, Tapi mhm. setelah dia diajak ngobrol, dikasih ngerti, dia bisa ngerti. Oh, apalagi dari ceritanya ini karena dari ceritanya si pelakor ini sudah beberapa beberapa kali melakukan kepada orang yang lain juga gitu. Ya. Ada kemungkinan seperti itu juga gitu ya Bu ya? Kemungkinan, ya. Jadi karena kita ini sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan ya kita Mengayomi. meluruskan, bukan ngayomi, tapi Oh, kita mengajar. Kita mhm. kalau ada yang salah ditegur empat mata, terus dibimbing. Kalau memang dia nggak tahu kalau itu salah, ya dibimbing. Kamu nggak boleh begitu, karena nanti di depan mata orang di hadapan Tuhan gimana. Yang kedua di hadapan sesama orang gimana, dikasih aja pengertiannya itu. Tapi lebih cenderung diarahkan apa akibatnya ke Tuhannya itu gimana, perkenanan di hati Tuhannya bagaimana. Hmm. Ini ada tambahan, pelakornya itu juga punya anak-anak, Bu, kata gitu. Sudah menikah atau bercerai? Ini belum dijawab. Sebentar. Single parent katanya. Oh, ya, Hmm. puji Tuhan. Ya udah, makanya coba diajak ngobrol aja coba. Ya, Dipanggil, coba tapi dipanggil. yang konseling ibu gembala ya, jangan bapak gembala. Iya, Ibu Gembala bukan Bapak. Kalau Bapak Gembala mungkin udah tahu. Karena Hmm. dia udah pergi bareng, cerita gitu kan. Tapi Mm-mm. yang penting Ibu Gembala. Ya. Diceritakan dan diberitahu bahwa tindakannya itu keliru, Iya. bahwa apa yang dia lakukan itu keliru, gitu kan? Karena mungkin walaupun dia sudah disidang di depan umum, dia merasa kalau ditanya kok dia kayak nggak merasa bersalah, ya karena dia mungkin tidak tahu bahwa secara etika itu tidak benar gitu ya. Jadi bisa didekatin, apa ya, diajak ngobrol, terus dikasih tahu bahwa itu keliru. Oke, ini ada yang kirimkan WhatsApp. Bu Elis keren banget jawabannya, selalu bikin semakin kagum dengan Tuhan yang mencurahkan hikmatnya pada Ibu. Sangat menjawab bagi orang yang saya sebagai orang di luar masalah. Oke. Oh, Paling puji tidak buat Tuhan. orang yang di luar masalah bisa tahu ya, oh kalau terjadi seperti ini, apa yang harus di ini, gitu ya. Karena kadang-kadang yang orang masih ngurusin, oh lah sih ini pasangannya begini kok begitu ya. Ya pokoknya intinya ya udah tadi diselesaikan aja, terus jangan ngulangin lagi. Gitu. Iya, Oke. puji Tuhan.
Makasih. Iya, terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Oke, Bu, ini semoga bisa menjawab pertanyaannya ya tadi yang tentang orang ketiga, orang ketiga. Kalau ya masih ada pertanyaan nggak nih mau ini karena dia saya tanyain sudah menikah, oh single parent. Oke, semoga menjawab pertanyaannya ya. Kalau yang mau tanya lagi boleh, masih ada waktu. Masih sedikit sih. 081225225 atau 081575 800 949 081225225 atau 081575 800 949. Saya sambil liatin buat SMS nih, tapi SMS-nya belum ada lagi. Yang kemarin sudah saya bacakan tadi ya Bu, yang kemarin lewat SMS. Saya nggak kelewatan kok, sudah saya bacakan. Yang pakai ini boleh. Oke, pakai WhatsApp bisa 081 225 Oke, ini ada lagi. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Bu, Pagi. saya masih bingung harus bagaimana. Saya tetap taat pada suami walau dia belum berubah dan ngusir-ngusir saya. Bahkan telah anggap saya mati. Saya coba bersyukur atas keadaan saya sekarang, tapi selalu Bu maafkan dia karena hati saya, tapi apa ya ini ya? SLT itu apa tuh, Mbak? Tapi maaf untuk memaafkan dia karena hati saya terlanjur sakit. Sebentar, Bu. Saya bingung bacanya disingkat-singkat soalnya. Tanggal 27 saya nekat kerja ke Semarang demi jauhin dia. Tapi izin dia. Mungkin karena kondisi saya yang masih lemah, jadi baru 1 hari kerja sudah pingsan. Akhirnya 2 hari saya pulang dijemput. Sekarang saya nggak boleh kemana-mana, juga nggak boleh kerja. Saya bingung Bu harus bagaimana. Jujur saya nggak kuat dengan sikapnya. Dia yang nggak tanggung jawab, nggak pernah tanggung jawab. Saya juga ingin kerja buat nambah penghasilan keluarga. Dia itu dia itu pandai bersandiwara, Bu. Sekarang apa saya minta cerai aja? Tetap bertahan sama dia dan melupakan semuanya. Saya ingin di tahun baru ini hidup saya juga baru, Bu, lepas dari derita. Mohon jalan keluarnya, Bu. Terima kasih. Jangan minta lepas dari derita, Bu. Karena 2 Timotius 2 ayat 12 itu dikatakan memang setiap orang yang ingin beribadah kepada Kristus, dia akan menderita aniaya. Gitu kan? Ibu enggak boleh minta cerai apapun yang terjadi. Kalau hidup ibu ingin berkenan di hadapan Tuhan, jangan cerai. Karena Tuhan itu membenci perceraian. Itu kan sudah pilihan ibu. Sudah terlanjur salah pilih kan, ya sudah jalani. Kita nggak boleh jadi pecundang ya Bu ya. Kita nggak boleh jadi pecundang, kita nggak boleh jadi pengecut. Tapi kita harus jadi orang yang gentle. Walaupun perempuan ini, ya. Oke, kita nggak usah nuntut suami begini begitu menyediakan makanan sama kita kalau ternyata memang dia nggak bisa kerja atau istilahnya dia nggak mau kerja, ya udah nggak ada urusan. Yang penting ibu jangan cerai. Ibu berdoa, ibu melakukan bagian ibu, ngampuni suamimu, memberkati suamimu, nggak usah inget-inget lagi masa lalu. Kalau ibu tiba-tiba roh diingatkan setan mendakwa ibu, Allah, laki-laki kayak gitu ngapain kamu tungguin? Ibu langsung buka mulut ibu, selamatkan jiwa ibu. Enggak iblis, dalam nama Yesus, aku enggak akan ninggalin suamiku. Enggak iblis, dalam nama Yesus, kamu enggak bisa nyuruh aku cerai. Karena perceraian itu adalah kebencian bagi Allah.
Gimana dia nggak mencukupkan? Nggak apa-apa, aku percaya Tuhan Yesus sanggup memelihara hidupku. Aku kan tidak hidup mengandalkan suami dan tidak berharap pada suami. Tapi aku mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kepada Tuhan. Tuhan tahu bagaimana cara memelihara hidupku. Tuhan tahu caranya. Nah, kalau ibu diingatkan lagi untuk perbuatan suami ibu yang menyakitkan, cepat ibu keluarkan dari mulut ibu kata-kata, aku nggak nuntut apa-apa sama suamiku. Karena aku nggak bisa merubah suamiku, yang bisa merubah suamiku Tuhan, bukan aku. Aku nggak kecewa, bilang aja, aku nggak kecewa, tapi aku mau terima ini semua sebagai pelajaran yang mendidik hidupku, karakterku, untuk berubah menjadi seperti Yesus. Saya pernah ngalami, Bu, ketika suami saya keras, marah-marah gitu ya, saya udah nggak bisa ngomong, saya cuman begini, saya tarik nafas panjang, saya bilang gini, ya Tuhan, kalau saya kepengen suamiku berubah, aku tahu Engkau lebih kepingin daripada aku. Kalau aku kepingin suamiku jadi benar, aku percaya Tuhan Yesus Engkau lebih menginginkan suamiku hidup benar. Kalau aku kepingin, aku mengasihi suamiku, aku tahu Tuhan Yesus mengasihi suamiku lebih daripada aku mengasihi suamiku. Aku belum pernah mati buat suamiku, tapi Tuhan Yesus Engkau sudah mati buat suamiku. Maka aku percaya Tuhan sanggup merubah suamiku. Yang penting sekarang aku dulu yang berubah. Ketika ibu bisa begitu, hidup ini legowo loh Bu. Lega loh Bu. Dan akhirnya ya, suami saya itu seringkali ngomong gini, yang Tuhan itu sayang ya sama kamu ya yang. Semua kamu itu dikasih Tuhan, dicukupi sama Tuhan. Kenapa? Karena saya nggak pernah minta sama suami saya, Bu. Saya butuh apa aja, saya nggak pernah ngomong. Tapi ya Bu ya, kerennya Tuhan pelihara hidup. Saya nggak kerja nih Bu, saya nggak kerja nih. Tapi Tuhan sanggup pelihara saya, memberikan baju yang saya pengen, ngasih apa saja yang saya butuhin, Tuhan tuh cukupin. Sampai itu perkataan suami saya setiap kali bilang, Tuhan itu mencukupi kamu ya, dari semir rambut, sampai sandal, sampai sepatu, maaf, sampai pakaian dalam, sampai kosmetik, lipstik, Tuhan tuh siapin saya semuanya tanpa aku keluar duit loh Bu. Tanpa saya minta loh, tanpa saya promosi, saya kepengen baju, enggak, saya enggak kepengen itu. Saya sudah ikhlas saya dengan apa yang saya ada. Keren Bu, saya ngelihat Tuhan pelihara hidup saya. Ya, saya cuma belajar gini, ternyata seorang istri itu yang mau tunduk sama suami ya, nurut firman Tuhan ya. Tuhan itu betul-betul bisa pelihara kita loh Bu. Kenapa? Saya ini ngalami Bu. Saya ngalami beneran. Sampai suami saya sendiri mengakui. Coba, saya mau pergi pesta itu loh, saya nggak ngurus mau pakai baju apa. Udahlah, aku pakai baju apa adanya. Itu bisa loh, ada orang itu siapin semua. Sampai ada 4 orang itu siapin saya pakaian pesta. Sampai terakhir tuh ada 1 orang hamil besar. Dia lari-lari bawa pakaian. Dia bilang, tante, dipakai tante, aku sehari nggak tidur loh. 2 hari nggak tidur loh untuk jahitin bajunya tante. Dan ibu tahu, ketika teman saya bilang udah bajumu lepas, ganti pakai yang dibawa sama perempuan hamil itu. Padahal ketika dimasukin ke badan saya Bu, itu belum dijahit. Saya jadi pakai baju itu, berdiri sambil tukang jahitnya 3 orang jahit tangan kanan, tangan kiri. Dijahit itu baju, bawahnya dijahit. Jadi setelah jadi aku nggak bisa lepas lagi dari baju itu. Itu luar biasa. Saya cuma lihat gini. Makanya sebetulnya ya kalau saya bersaksi itu,
Saya tuh enggak ada kepentingan minta baju, saya nggak punya kepentingan dengan perpuluhan misalnya. Saya nggak punya kepentingan itu semua karena saya nggak punya gereja dan saya nggak menanti orang memberi saya, gitu kan. Kenapa? Karena Tuhan udah cukupkan saya lebih dari cukup gitu loh. Cuman saya bersaksi ini, saya hanya ingin membuktikan Tuhan Yesus kita itu keren, hidup. Benar-benar apa yang difirmankan itu terjadi. Sampai maaf, 1 bulan sebelum suami saya meninggal, dia masih ngulang lagi ngomong gini, yang uangmu kok nggak habis-habis ya? Uangku nih habis terus, kenapa uangmu nggak habis-habis? Itu suami saya sampai ngomong gitu. Kurang 1 minggu nih, dia meninggal, dia ngomong gini lagi sama saya, Tuhan itu sangat mengasihi kamu ya. Tuhan itu cukupi semua kebutuhanmu. Aku ini gak pernah ngapa-ngapain. Tapi kalau aku harus beli, kalau kamu tuh gak ada yang beli. Mereknya Teri sama Ratu. Ratu kuwi singkatane ratuku, Teri itu dianterin. Barang-barang saya mereknya Teri dan Ratu. Itu benar-benar ketika seorang istri bisa tunduk kepada suami tanpa syarat. Saya bukannya tidak mengalami masalah seperti ibu loh, suamiku tuh kerasnya seperti apa. Saya dulu nangis terus juga, tapi saya belajar jadi pelaku firman, dan akhirnya ngalah itu bukan kalah, tapi ngalah untuk menang loh Bu. Bukan untuk menang dari diri kita, tapi juga menangin suami kita itu untuk hidup benar di hadapan Tuhan loh. Nah itu saya yang senang itu ya seperti itu. Saya bangga sama Tuhan Yesus. Saya nggak pernah bangga sama pendeta nih, tapi saya bangga sama Tuhan Yesus karena apa? Perkataannya itu, perintahnya itu satu kebenaran yang memerdekakan kita. Jadi menurut saya nggak usah minta cerai lah, nggak ada gunanya. Cerai, nih loh, saya punya teman. Ini terpaksa nih, panjang lebar ini, kali tinggi, ya. Saya punya teman, dia merasa dia pinter, dia bisa kerja, dia ceraiin suaminya. Ibu tahu, tiba-tiba semua kerjaan dia ditutup sama Tuhan. Sampai hari ini dia nggak bisa apa-apa. Buat apa aja nggak laku loh Bu. Jadi orang itu jangan merasa sok karena aku bisa kerja, aku minta cerai. Nggak usah. Itu kesombongan kita. Tuhan nggak suka dengan orang sombong. Tapi kita tetap rendah hati aja ya Bu ya. Ngalah wes gak apa-apa, dianggap gak iso apa-apa ya nggak apa-apa. Coba Ibu sambil nyanyi, buat pisang goreng, buat apa yang Ibu bisa. Nanti kan Tuhan bisa berkati Bu. Saya ketemu dengan banyak perempuan yang ketika saya ngajar hal ini, dia lakukan, sekarang dia diberkati Tuhan lebih daripada suaminya. Tapi ketika dia sudah diberkati Tuhan, punya uang banyak, dia juga nggak sombong, dia nggak ngeramein suaminya, karena apa? Karakternya sudah terlanjur terbentuk. Tuhan tuh kalau mau memberkati kita gampang loh. Cuman masalahnya Tuhan nggak mau kekayaan, popularitas itu membawa kita masuk neraka. Jadi kalau Tuhan mau memberkati seseorang, yang dibentuk itu karakternya dulu, mentalnya dulu. Supaya ketika jadi orang kaya punya mental yang mulia. Ketika diberkati jadi terkenal punya mental tuh tetap rendah hati dan lemah lembut. Itu yang Tuhan mau. Kalau Tuhan mau ngubah kita gampang banget, nggak ada yang sulit. Ya, jadi Ibu jangan minta cerai. Setia saja dengan perkawinan Ibu. Nanti Tuhan akan rubah suamimu. Nggak ada yang nggak bisa dirubah. Orang hati manusia cuman seperti batang air di dalam tangan Tuhan yang dialirkan kemana dia mau kok. Tuhan kalau mau rubah hati suamimu tuh, orang bilang mak kletek, ya apa jenenge mak kletik apa-apa. Ya ampun, cuman dalam sekejap itu orang bisa berubah. Saya ketemu kok dengan bapak-bapak yang keras, bahkan kemarin tutup tahun ada seorang bapak yang cerita bahwa dia tadinya keras sekali, tapi karena istri dan anaknya dia berubah. Yang berubah bukan Tuhan, bukan dia.
Wah, tadinya sombongnya, kerasnya, minta ampun, tapi akhirnya dia bertobat dan dia mengaku di depan banyak orang bahwa dia berubah karena istri dan anaknya. Ya, Tuhan Yesus berkati ya Bu, semangat. Yap. Semangat ya Bu. Tetap percaya dan tunduk tanpa syarat. Nggak usah, karena suamiku begitu aku begini. Nggak, tanpa syarat aja. Lakukan apa yang Tuhan berkatakan dan tetap ya baca firman. Karena itu yang menguatkan. Oke, ini satu pertanyaan terakhir. Nggak apa ya Bu, kita nambah sedikit. Nggak apa-apa, mau tambah lagi juga nggak apa-apa. Bu, mau tanya, kalau usir iblis tidak harus dengan nada keras, ya Bu, atau bentak-bentak seperti yang banyak dilakukan. Mohon penjelasannya Bu, terima kasih. Sangat setuju saya, ngusir setan tuh nggak perlu dengan bentakan. Yang penting Anda penuh dengan wibawa, penuh Yakin. dengan Roh Kudus. Ya, nggak usah dengan teriak-teriak. Hanya cukup berkata dalam nama Yesus, iblis kamu pergi. Pergi kok dia. Mau teriak-teriak kalau di dalam diri kita nggak ada roh Allah, setan juga bilang gini, Paulus aku kenal. Silas aku kenal. Petrus aku kenal misalnya. Tapi aku nggak kenal kamu siapa tuh. Ya kan? Kenapa? Kita nggak melakukan firman. Tapi kalau kita penuh dengan firman, berarti Tuhan ada dalam kita, kita ada di dalam Tuhan. Usir setan nggak usah teriak-teriak, nggak usah bengak-bengok. Yang penting penuh dengan iman, ketegasan, dan satu hal Anda tahu bahwa Tuhan menyertai Anda. Amen. Usir aja dia pelan. Maksudnya pelan tuh bukan bilang gini, setan, aku minta kamu keluar. Ya jangan dengan begitu. Dengan otoritas. Dengan otoritas, dengan wibawa Allah, perintahkan dia pergi. Dalam nama Yesus. Kau dengar, kau nggak punya hak atas hidupku. Sekarang juga aku perintahkan dalam nama Yesus kamu pergi tinggalkan aku. Cukup gitu aja. Ya. Dan penuh dengan keyakinan ya. Karena Ya dong, percaya. percaya. Kalau ketika apa yang dikatakan itu ya terjadi, maka itu terjadi buat kita. Betul, jangan terus kemudian kita usir tapi kita sendiri nggak yakin dengan apa yang kita perkatakan. Iya. Nah, atau bahkan kemudian karena kita nggak yakin kita membatalkannya. Bu Elis pernah cerita tentang itu. Iya, iya. Dengan keraguan-raguan kita gitu kan. Atau dengan perasaannya kita. Oke, itu tadi terakhir. Wih, panjang ya. Kita ngomongin liburan gak ada yang tanya, tapi tetap juga banyak. Ya, Bu, ya? Iya. Akhir-akhirnya juga kita Begitulah. ngomongin nggak selesai-selesai gitu kan. Oke Bu, terakhir Bu, buat pendengar nih ditambahin nggak pesan semangatnya buat Good News Family? Tetap pesannya semangat. Pertambah imanmu dengan Anda membaca, memperkatakan, dan merenungkan firman Tuhan. Imanmu tumbuh karena telingamu mendengar firman, iman timbul, dan iman ini sanggup mengalahkan dunia. Apa yang nggak mungkin jadi mungkin, apa yang nggak bisa bisa jadi bisa, apa yang sukar jadi mudah. Karena Tuhan Yesus yang menyertai kita adalah setia. Amin. Tuhan Yesus berkati kita. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu minggu depan. Ya, terima kasih Bu. Sampai ketemu minggu depan. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, dan terima kasih buat Anda, Good News Family yang sudah bergabung bersama dengan saya. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk atensinya. Berharap apa yang dihadirkan boleh menjadi berkat buat Anda. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Sampai jumpa.